Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat cakram reinkarnasi keluar dari tanah, ketiga Tuan Suci juga muncul di atas kota Zeji secara bersamaan. Melihat cakram reinkarnasi, ketiga Tuan Suci juga merutkan kening. Mengenai asal-muasal istana bawah tanah ini, para pejuang di alam Yin Luo telah membuat banyak spekulasi. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa istana bawah tanah sebesar itu mungkin merupakan senjata ajaib luar angkasa. Namun ketika mereka benar-benar melihat senjata ajaib sebesar itu, mereka masih sangat terkejut. Namun ketiga Tuan Suci ini memiliki kekuatan yang berbeda dan pemikiran batin mereka berbeda. Tentu saja, penguasa suci klan Yoye tidak akan mengizinkan Sun meninggalkan tempat ini, dan dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Meskipun dia sedikit ragu, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jadi seluruh tanah suci Zizu miliknya mungkin akan terlibat. Namun sebelum dia bergerak, Tuan Suci klan Iblis di sampingnya mengedipkan matanya dan kemudian mencibir. Segel tangan besar iblis surgawi. Meskipun Tuan Suci dari Tanah Suci kelas 10 bukanlah penguasa alam, dia memiliki tingkat kultivasi penguasa alam. Jadi saat Tuan Suci ras iblis mengambil tindakan, energi langit dan bumi di atas seluruh kota Zizi mulai menjadi kacau, membentuk cetakan tangan besar di langit. Di bagian terdalam dari jurang reinkarnasi, istana di sekitar Luoseng telah benar-benar lenyap. Hanya menyisakan dia dan 3.600 pola dewa. Berdiri di sini, Luoseng dapat melihat semua gerakan di dunia luar. Melihat cetakan tangan yang besar terkondensasi, tatapan bermartabat muncul di matanya. Jika dia bisa melarikan diri dari sini melalui cakram reinkarnasi, itu akan menjadi yang terbaik. Jika cakram reinkarnasi rusak, dia hanya bisa menggunakan token gen untuk melarikan diri, kembali ke rumah abadi. Tapi itu adalah pelarian terakhir Luoseng. Jelas, dia tidak akan mengungkapkan rumah abadi kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, segel tangan besar itu berisi kekuatan pemusnahan segala sesuatu, dan ini adalah pukulan terkuat yang pernah dilihat Luoseng. Bahkan jika Luoseng memiliki tubuh senjata dewa, dia mungkin akan hancur di bawah segel tangan besar ini. Meskipun putra Dewa Lian sangat percaya diri dengan cakram reinkarnasi, ekspresi Luoseng dan Sun juga sangat serius saat ini. Tuar! Segera jejak tangan besar itu tiba-tiba menghantam piringan reinkarnasi yang membuat di bawah ledakan keras, seluruh cakram reinkarnasi tiba-tiba bergetar dan tenggelam beberapa kaki di bawah. Namun kaki Luoseng terpasang erat di tempatnya dan tangannya mengendalikan pola dewa seperti kapal, mencoba menstabilkan ketinggian cakram reinkarnasi. Meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi penguasa alam, dia masih belum memenuhi syarat untuk menghancurkan cakram reinkarnasi saya. Putra Dewa Lian di sampingnya mencibir. Tapi ada sedikit kehati-hatian di mata penguasa suci ras iblis, karena dia baru saja menunjukkan 70% dari kekuatannya, tetapi dia tidak mampu menghancurkan cakram reinkarnasi. Yang jelas di luar dugaannya. Adapun Tuan Suci klan Yoye, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian dia menghela nafas panjang. Dia membalikkan tangannya sedikit, dan busur raksasa sepanjang beberapa kaki muncul di sampingnya. Kemudian sosoknya memegangnya. Tali busur tiba-tiba mundur. Saat dia melonggarkan tali busurnya, busur raksasa itu tiba-tiba menembakkan panah tak terlihat ke arah cakram reinkarnasi. Tuar! Namun cakram reinkarnasi terkena panah tak kasat mata ini. Di bawah suara keras ini, cakram reinkarnasi begitu kokoh sehingga masih tidak dapat diguncang. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Suci klan Yoye menunjukkan sedikit kelegaan. Dia tidak mengambil tindakan terhadap Sun, tetapi jika dia tidak dapat menghancurkan cakram reinkarnasi dengan kekuatannya sendiri,
itu bukan tanggung jawabnya. Lagi pula, di dalam hatinya, dia berharap Sun bisa segera pergi. Bagaimanapun, gambaran ketiga raja tertanam kuat di hati semua anggota klan Yoye. Meskipun Yo terus membasmi klan lama Sun selama bertahun-tahun. Sejak Sun menghilang, tapi patung Raja Sun tidak tergantikan. Dia pada akhirnya akan menjadi iblis. Sekarang, kedua Tuan Suci mengambil tindakan. Adapun Tuan Suci dari ras manusia, dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Loseng adalah anggota aliansi. Hanya saja, meskipun dia harus berdiri di sisi Loseng, tapi menyangkut masalah internal klan Yoye, dia tidak mau terlibat. Karena jika aliansi terlibat dalam masalah klan Yoye, mungkin akan terjadi perang satu sama lain, dan dia khawatir tanah suci ras manusia di alam Yin Luo juga harus direlokasi. Jadi dalam situasi ini, dia harus menjadi egois dan harus memikirkan dirinya sendiri. Namun penguasa suci ras iblis masih tidak mau menyerah. Semakin kuat cakram reinkarnasi, semakin besar minatnya. Senjata ajaib luar angkasa seperti itu adalah keberadaan seperti harta karun bagi setiap tanah suci dan memiliki arti yang sangat penting. Luar. Jejak tangan yang besar menutupi cakram reinkarnasi. Seluruh cakram reinkarnasi terus-menerus bergetar. Tapi itu hanya sebatas getaran yang menunjukkan penguasa suci dari ras iblis tidak dapat menghancurkan cakram reinkarnasi. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah Loseng. Jelas, dia tidak menyangka bahwa cakram reinkarnasi begitu kuat, sehingga mampu menahan pemboman kekuatan penguasa alam. Tapi saat berikutnya, senyuman itu menghilang dari wajahnya, dan dia melihat Mingsu. Karena saat Tuan Suci Iblis berhenti menyerang, Mingsu yang berpakaian putih melayang di udara, perlahan mendekati Tuan Suci ras Iblis. Pada saat ini, tubuh Mingsu diikat dengan rantai biru abu-abu. Seluruh tubuhnya miring, rambutnya tergerai, dan dia sepertinya mengalami koma. Nama Anda Loseng, kan? Raungan besar bergema di langit, seperti guntur dan masuk ke dalam cakram reinkarnasi. Saya tidak tertarik dengan hidup Anda, karena itu masalah antara Anda dan klan Yoye. Serahkan cakram reinkarnasi dan bonekanya, dan saya bisa melepaskan Anda. Saat Tuan Suci ras iblis berbicara, dia memegang Mingsu di tangannya yang besar, sehingga tubuh mungil Mingsu seperti semut di tangan Tuan Suci Iblis, dan dia hanya perlu menggunakan kekuatan lembut. Melihat pemandangan ini, mata Loseng tiba-tiba menjadi gelap, karena jika dia menyerahkan cakram reinkarnasi, dia dan Sun berada di jalan yang sama menuju kematian, dan mustahil bagi klan Yoye untuk membiarkan mereka pergi. Namun mata Sun berkedip sedikit dan mengeluarkan kata samar. Cuan muncul di dalam hatinya. Mengorbankan Mingsu adalah sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan, karena dia hanya karakter tidak penting. Tapi dia tahu karakter Loseng. Jadi meskipun Mingsu adalah karakter yang tidak penting, tetapi Loseng tidak akan pernah mengorbankannya. Meskipun pria ini memiliki gaya yang berbeda, kegigihannya di dalam hatinya tidak pernah longgar. Sungguh? Setelah Loseng mengaktifkan pola dewa, suaranya ditransikan dari cakram reinkarnasi. Bagaimana jika saya tidak menyerahkan cakram reinkarnasi? Mendengar jawaban Loseng, senyuman yang kuat muncul di wajah penguasa suci ras iblis. Dan kemudian, dua ular hitam kecil muncul dari rantainya. Ular hitam kecil itu menyebar di sepanjang pergelangan tangannya ke arah Mingsu dan terus melingkari tubuhnya. Penguasa suci klan iblis sebelumnya takut ancamannya tidak akan efektif, karena selain ketampanan Mingsu, tidak peduli dari aspek apapun, dia tidak layak mengorbankan cakram reinkarnasi. Konsekuensi dari tidak menyerahkan cakram reinkarnasi sangatlah sederhana. Setelah penguasa suci klan iblis berkata, kedua ular kecil itu berputar ke leher putih Mingsu. Kemudian dia berkata perlahan, ular tili ini bisa membuat hidup wanita manusia ini lebih buruk dari kematian. Wajah Loseng muram, menatap Mingsu sambil berpikir sejenak. Cibiran tiba-tiba muncul di wajahnya, tetapi dia tiba-tiba berkata,
Saya mengerti, tetapi Anda tampaknya adalah Tuan Suci dari Tanah Suci kelas 10 ras iblis. Bagaimana? Tuan Suci klan iblis mendengus dingin. Saya ingin tahu, apakah Tanah Suci kelas 10 ini penting bagi Anda? Saya ingat bahwa Tanah Suci kelas 10 dari klan iblis di alam Yin Luo seharusnya berada di utara. Saya bahkan tidak tahu apakah itu akan membuat Anda patah hati jika Tanah Suci kelas 10 ini diratakan dengan tanah. Beraninya Anda. Setelah mendengar ini, ekspresi Tuan Suci ras iblis juga berubah. Tetapi dengan lambaian tangan Loseng, dia mengaktifkan ratusan pola dewa secara berurutan. Dan seluruh cakram reinkarnasi perlahan berputar dan melesat ke arah utara. Bagaimanapun, cakram reinkarnasi adalah senjata ajaib luar angkasa yang digunakan oleh Tianxun. Jadi secara alami, kecepatan terbang juga sangat cepat. Mengandalkan cakram reinkarnasi, Loseng dapat menahan serangan Tuan Suci, tetapi dia tidak dapat melawannya, karena di antara 3060 dewa, tidak ada fungsi seperti itu sama sekali. Tapi mengandalkan ukuran besar dari cakram reinkarnasi dan cangkangnya yang tak tergoyahkan, itu sudah cukup untuk merajalela di Tanah Suci klan iblis. War! Tuan Suci iblis menyusul dari belakang dan menghantamkan telapak tangannya ke atas cakram reinkarnasi lagi, hanya untuk menghentikan Loseng. Jelas, pukulan Tuan Suci ras iblis kali ini secara alami sangat kuat, tetapi tidak dapat menghalangi cakram reinkarnasi sedikit pun. Jika Anda tidak berhenti, saya akan membunuh wanita manusia ini sekarang. Di saat yang sama, kata-kata dari Tuan Suci ras iblis datang lagi. Loseng mendengus dingin. Jika Anda berani membunuhnya, saya akan melibas tanah suci Anda. Saat ini, Loseng tidak ragu sama sekali. Di bawah kendalinya, kecepatan cakram reinkarnasi meningkat sedikit. Namun dengan cakram samsara sebesar itu yang terbang di udara, itu juga menyebabkan tornado yang dahsyat dan bergegas menuju sekeliling. Bahkan kecepatan terbang cakram reinkarnasi jauh melampaui imajinasi Loseng. Terbang di alam besar pada awalnya merupakan proses yang sangat panjang. Untuk menghemat waktu, sebagian besar pejuang akan memilih untuk mengambil jalur alam besar. Awalnya ada jarak yang jauh antara alam Yin Luo dan Tanah Suci klan iblis. Bahkan jika seorang prajurit alam laut dewa bolak-balik sekali, itu akan memakan waktu lama jika dia tidak melewati jalur alam besar. Tapi saat Tuan Suci klan iblis mengejarnya, dalam waktu kurang dari 1 jam, Loseng melihat beberapa bangunan hitam yang berlebihan. Dan itu adalah kota besar klan iblis, yang menunjukkan dia sudah sampai di wilayah klan iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan cakram reinkarnasi dan membantingnya ke bawah. Di bawah suara gemuruh yang mengukakkan telinga, piringan besar cakram reinkarnasi langsung membajak jurang sepanjang ratusan mil dan lebar beberapa mil di kota iblis besar ini. Dilihat dari atas, kota iblis besar ini tiba-tiba mendapat kerusakan yang mengejutkan. Adapun iblis di dalamnya, tidak ada yang sang tahu berapa banyak yang mati. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Tuan Suci ras iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Orang ini! Meskipun kota iblis besar di depannya ini hanyalah kota pinggiran, meskipun dihancurkan, Tuan Suci ras iblis belum tentu merasa kasihan padanya. Tetapi jika orang ini dibiarkan terus membuat masalah seperti ini, dia khawatir dia benar-benar akan menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci inti. Bagaimanapun, fondasi yang terkumpul selama bertahun-tahun akan hancur dalam satu gerakan. Pada saat ini, cakram reinkarnasi terus merajalela di kota besar ini, membawa bencana dahsyat kemanapun dia melewatinya. Sehingga para prajurit iblis di kota besar ini melonjak satu demi satu. Memandang piringan raksasa itu dengan kaget dan marah. Di depan cakram reinkarnasi, para prajurit iblis kekar ini sekecil nyamuk. Tetapi mereka tidak tahu mengapa bencana seperti itu terjadi. Beberapa prajurit iblis bahkan mencoba melawan, tetapi bahkan Tuan Suci mereka tidak dapat menghancurkan cakram reinkarnasi. Sehingga serangan para pejuang di alam hidup dan mati dan alam laut dewa itu
seperti menggaruk gatal pada cakram reinkarnasi, tanpa ada jejak di belakangnya. Pada saat ini, cakram reinkarnasi terus menghancurkan seluruh kota, bergoyang 10 kali, menghancurkan hampir separuh kota, dan kemudian perlahan melayang. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyesal. Suara dingin Loseng datang dari cakram reinkarnasi. Mendengar itu, wajah Tuan Suci ras iblis ini sangat jelek. Sudah merupakan hal yang sangat memalukan baginya untuk mengancam seorang junior di alam laut dewa dengan menggunakan seorang wanita manusia akan menjadi sandera. Karena bagaimana bisa penguasa tanah suci kelas 10 bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang, dia diancam oleh Loseng. Bahkan Loseng tidak memberikan waktu kepada Tuan Suci ras iblis untuk memikirkannya. Faktanya, Loseng sekarang memiliki keuntungan psikologis yang cukup besar. Dia tahu bahwa menunjukkan kepengecutannya hanya akan membunuh Mingsu. Pada saat ini, piringan besar cakram reinkarnasi tiba-tiba bergerak maju ke kedalaman tanah suci ras iblis ini. Di kota iblis besar yang sebagian besar dihancurkan oleh Loseng, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Melihat cakram reinkarnasi di langit dan melihat sosok kekar di langit. Itu adalah Tuan Suci kita. Mengapa Tuan Suci tidak menghentikan piring besar itu? Hai, rumah saya hancur total. Mendengar ratapan banyak prajurit iblis di bawah, prajurit iblis itu juga kesal. Dia juga penuh keengganan saat ini. Dia enggan melepaskan Loseng, karena cakram reinkarnasi ini cukup besar baginya. Pasti ada lebih banyak rahasia dalam cakram reinkarnasi ini. Namun bagaimana jika mereka tidak melepaskannya? Hanya wanita manusia di tangannya yang dapat mengancam Loseng. Tetapi sekarang, tampaknya ancamannya tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia kehilangan sebuah kota. Di bawah kekuatan penghancur dari cakram reinkarnasi, para prajurit iblis di kota besar jumlah korban tidak diketahui. Melihat bahwa anak ini juga orang yang tegas. Jika dia terus ragu, kerugian di tanah suci iblis mungkin tidak akan sebesar ini. Dan jumlah prajurit iblis yang mati dan terluka dapat meningkat 10 hingga 100 kali lipat. Pada akhirnya, Tuan Suci ras iblis menggertakkan gigi dan mengambil langkah maju. Kemudian hukum ruang di sekitar tubuhnya berkedip, dan dia melintasi ruang dan tiba di depan cakram reinkarnasi. Berhenti! Penguasa suci ras iblis meraih Mingsu dan berdiri di depan cakram reinkarnasi, sehingga cakram reinkarnasi tiba-tiba melambat selama penerbangan, dan akhirnya berhenti hanya beberapa meter dari Mingsu. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Loseng bertanya dengan dingin. Biarkan Mingsu pergi dan anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi. Tidak terjadi? Mendengar apa yang dikatakan Loseng, Tuan Suci ras sangat marah. Loseng telah menghancurkan kota besar, tapi dia masih mengucapkan kata-kata ini. Hanya saja Tuan Suci ras iblis juga tahu bahwa dia sepertinya tidak punya ruang untuk bernegosiasi dengan Loseng. Pada akhirnya, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya, dan dia akhirnya sedikit mengulurkan tangan besarnya. Dan kemudian rantai hitam di Mingsu juga menghilang. Kemudian tangannya yang lain dengan lembut menyentuh dahi Mingsu, dan cahaya hitam muncul di sepanjang dahi Mingsu. Pada saat ini, Mingsu perlahan terbangun. Saat Mingsu menggunakan pola dewa kembali untuk meninggalkan jurang reinkarnasi, dia sudah kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi ketika dia melihat dirinya jatuh ke tangan Tuan Suci ras iblis, matanya tiba-tiba terbuka begitu bulat. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara Loseng terdengar. Loseng! Mingsu tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat benda emas besar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Apa sebenarnya piringan raksasa itu? Mengapa suara Loseng keluar dari dalam? Tuan Suci ras iblis menggetakkan gigi dan hanya melepaskan telapak tangannya. Mingsu menggelengkan baunya dan hatinya dipenuhi dengan 100.000 alasan. Mengapa Tuan Suci ras iblis mendengarkan Loseng lagi?
Tapi sekarang dia telah mendapatkan kebebasannya. Bagaimana mungkin Mingsu mau berhenti? Dengan sedikit tendangan di kakinya, dia meninggalkan telapak tangan Tuan Suci Ras Iblis dan melayang menuju cakram reinkarnasi. "Lo Seng!" teriak Mingsu dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Mendekatlah, di bawah." Sekarang cakram reinkarnasi ini hanya memiliki satu pintu masuk ketika tersembunyi jauh di bawah tanah. Dan itu adalah pintu masuk yang diatur dengan cermat oleh Dewa Surgawi kuno. Namun setelah Lo Seng menguasai cakram reinkarnasi, dia menyegel pintu masuknya. Sekarang melalui pola dewa ini, ada banyak pintu masuk ke cakram reinkarnasi. Salah satunya ada di bagian bawah cakram reinkarnasi. Pada saat ini, Tuan Suci Ras Iblis berdiri diam di samping. Kemudian Lo Seng berkata, "Anda menjauhlah dari saya." Mendengar kata-kata ini, cahaya tajam tiba-tiba muncul di wajah Tuan Suci Ras Iblis. Dia adalah orang yang bermartabat, tapi junior memarahinya seperti ini. "Nah," kata Raja Iblis dengan gigi terkatup. "Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda tidak ingin tanah suci kelas 10 Anda dihancurkan, keluar saja dari sini." Suara Lo Seng datang dari cakram reinkarnasi lagi, dan nada bicaranya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Yang membuat Tuan Suci Ras Iblis itu menghela nafas panjang, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjauh dari sini. Faktanya, penguasa Suci Ras Iblis awalnya memiliki rencana dalam pikirannya. Jika wanita manusia ini ingin memasuki cakram reinkarnasi, Lo Seng pasti akan membuka pintu masuk. Tetapi dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melintasi ruang dan masuk ke dalamnya. Tapi peluang ini tidak besar, dan menurut kepribadian anak ini yang suka membalas dendam, jika gagal, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan tanah suci kelas 10 ini. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia tetap memilih untuk mundur. Ini juga karena dia tidak mengetahui bahwa ada mahkota takdir di piringan reinkarnasi ini. Lagi pula, hanya 128 penguasa surgawi yang dapat merasakan getaran yang disebabkan oleh mahkota takdir. Tapi jika dia mengetahui bahwa ada mahkota takdir di dalam cakram reinkarnasi, itu sudah cukup untuk membuat sosok setingkat penguasa alam manapun menjadi gila. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir dia akan putus asa sekarang. Mingsu berjalan dengan hati-hati di dunia luar angkasa. Semua latar belakang istana telah hilang sama sekali. Dia merasa seperti sedang berjalan di lantai, tetapi bagian bawahnya benar-benar transparan. Dia bisa dengan jelas melihat gunung dan sungai di bawah. "Lo Seng, di mana ini?" Mingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Cakram reinkarnasi," kata Lo Seng. Mendengar itu ada bekas depresi di wajah Mingsu, karena jawaban ini sama saja dengan tidak ada jawaban. Melihat wajah Mingsu, Lo Seng tersenyum tipis, lalu menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah Mingsu pergi. Setelah mendengarkan, Mingsu tiba-tiba menyadari. Ternyata jurang reinkarnasi adalah senjata ajaib luar angkasa yang sangat besar. Mingsu juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Senjata ajaib luar angkasa bukanlah hal yang langka. Mereka ditemukan di alam atas dan bawah, tapi senjata ajaib luar angkasa yang dapat memblokir serangan penuh dari penguasa alam yang kuat, sungguh luar biasa. Meskipun penguasa alam di antara triliunan makhluk di seluruh alam semesta, selain Tianxun, dia adalah eksistensi paling terkemuka. Di bawah paksaan Lo Seng, Mingsu harus melepaskan dirinya untuk sementara. Mingsu tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Setelah memikirkannya sejenak, Tuan Suci Ras Iblis mengancam Lo Seng dengan dirinya sendiri, tetapi Lo Seng tidak menyerah padanya dan melarikan diri, bahkan merasakan sedikit rasa manis di hatinya. "Kemana kita akan pergi sekarang?" Setelah berpikir sejenak, Mingsu bertanya lagi. "Sekarang, tinggalkan alam jin Luo ini dulu. Jika kita tidak pergi sekarang, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi." Setelah mendengar pertanyaan Mingsu, ekspresi Lo Seng menjadi serius lagi.
Meskipun cakram reinkarnasi sangat kuat dan dapat memblokir serangan Tuan Suci ras iblis, ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini. Meskipun Tuan Suci ras iblis memiliki tingkat budidaya penguasa alam, tapi dia bukanlah penguasa alam sebenarnya, dan kekuatan penguasa alam yang akan lebih tinggi dari dia. Lagi pula sekarang, identitas Sun telah terungkap. Tindakan Yo pasti tidak akan lebih lambat, dan dia pasti akan mengirim orang untuk mengejarnya, termasuk para penguasa alam, bahkan dewa surgawi. Jadi, karena situasinya masih sangat serius, dan sekarang jelas bukan waktunya untuk bersantai. Meninggalkan alam Yin Luo, kemana kita harus pergi? Sun menanyakan pertanyaan yang sama. Hah? Lo Shen sedikit terkejut. Memikirkan hal ini, Lo Shen juga menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Jika dia kembali ke aliansi, meskipun 3.000 alam aliansi dapat menampungnya, dan Lo Shen juga telah bergabung dengan Pavlem Lingyan dalam aliansi, dan memiliki banyak hak istimewa di aliansi. Tapi sekarang, dengan identitas Lo Shen dan Sun terungkap secara bersamaan, bagaimanapun mungkin, Yun Luo akan melindunginya. Karena jika menyangkut masalah Sun, klan Yoye pasti tidak akan berkompromi sama sekali. Mungkin bakat Lo Shen saat ini cukup untuk menarik perhatian aliansi. Tetapi bagaimanapun juga, Lo Shen hanyalah seorang junior di alam laut dewa. Untuk seorang junior di alam laut dewa, dia ingin membalas dendam terhadap raja hukuman dari klan Yoye. Jadi bisa dibayangkan bahwa Yo akan membayar semua harga untuk membunuh Sun. Jika Lo Shen kembali ke aliansi, dia tidak akan menyerah. Jadi, apakah Yun Luo dapat menyelamatkan Lo Shen pada akhirnya? Jelas merupakan tanda tanya besar. Karena pada saat itu, kedua ras tersebut mungkin sudah melibatkan negosiasi antara Tian Sun dan Tian Sun. Memikirkan hal ini, Lo Shen menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak akan kembali ke aliansi. Lalu, kemana harus pergi? Sun tersenyum tipis. Mari kita mengintai dulu, jawab Lo Shen. Mendengar pertanyaan ini 2 kali berturut-turut, sehingga membuat Lo Shen berpikir keras. Hanya saja tidak ada banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Bagaimanapun, kekuatan di alam atas sangat rumit, tetapi mereka tidak sebaik situasi seketika Lo Shen berada di alam bawah. Sebaliknya, saya di dalam Anda dan Anda di dalam saya, dan beberapa ras besar dapat bertarung satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka dapat hidup berdampingan secara damai di dunia Yin Luo. Jadi Lo Shen harus memeriksa kembali arahannya. Sejak awal kenaikannya, tujuan terbesar Lo Shen adalah menemukan Lo Yan. Bahkan sekarang, dia belum santai sama sekali tentang tujuan ini. Tetapi di mana Lo Yan berada? Lo Shen masih tidak tahu. Jika Lo Yan tidak ada di dunia ini, mungkin Lo Yan telah melampaui jalan surga dan dunia ini. Saat dia memanipulasi piringan besar cakram reinkarnasi, dia memikirkan rencana selanjutnya. Pada saat ini, cakram reinkarnasi melaju melintasi alam Yin Luo, melewati kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Di antaranya adalah kota klan Yoye, kota ras manusia, dan tentu saja kota klan iblis. Setiap kali Lo Shen melewati sebuah kota, dia menarik banyak tatapan terkejut di mata semua orang. Beberapa jam kemudian, cakram reinkarnasi membentang hampir setengah dari alam Yin Luo dan sampai ke satu sisi dunia besar. Bahkan jalur luas dari alam besar tidak dapat menampung piringan reinkarnasi yang besar ini. Jika Anda ingin melintasi alam besar, Anda hanya dapat menembus alam besar dengan paksa. Namun karena piringan reinkarnasi adalah senjata ajaib luar angkasa yang digunakan oleh Tian Sun, ini benar tidak dapat menghentikannya. Lo Shen baru saja mengaktifkan beberapa pola dewa, dan cakram reinkarnasi bergegas ke angkasa ke yang dalam. Saat permukaannya bersinar dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dia bergerak melintasi angkasa. Tetapi pada saat cakram reinkarnasi baru saja melarikan diri ke ruang angkasa, tiba-tiba getaran hebat terjadi. War! Di bawah getaran keras, Mingsu hampir tidak stabil dan jatuh ke tanah. Melihat ke samping dinding transparan, wajah Lo Shen tertutup es, dan wajah Sun menjadi jelek. Adapun putra Dewa Pemurnian,
Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi sejak Loseng membuka roda reinkarnasi, tidak ada istirahat di sepanjang jalan dan menyinggung banyak orang besar. Tiba-tiba di sekitar cakram reinkarnasi, 4 orang muncul dan mereka berasal dari klan Joye, termasuk pria dan wanita. Meskipun Loseng tidak dapat melihat tingkat kultivasi mereka, tetapi aura ganas yang memancar dari keempat orang ini lebih kuat daripada Tuan Suci Ras Iblis. Mata Sun tertuju pada keempat orang ini. Selain cahaya dingin di matanya, ada juga sedikit kesedihan. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Ini adalah tim pemusnahan dan pembunuhan, dan 4 orang ini adalah bawahan lama saya." Sebagai Raja Pembantaian, Sun mewakili pedang terkuat dari klan Joye, dan para pejuang di sekitarnya secara alami adalah yang terkuat. Adapun 4 orang ini yang bertugas dalam pembunuhan dan pemusnahan dipilih dari klan Joye untuk menjadi jenius paling berbakat dan tumbuh bersama Sun. 100.000 tahun yang lalu, ketika Sun menjelajahi jurang reinkarnasi, dia ditemani oleh 4 orang ini, yaitu pembasmian dan pembantaian. Alam para dewa. Pada awalnya, mereka semua adalah generasi muda dari klan Joye. Namun saat itu Sun telah dinobatkan sebagai raja, jadi mereka bertugas sebagai pengawal kerajaan Sun. Pada saat ini, Mei, salah satu dari mereka, hampir mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Sun ketika dia masuki jurang reinkarnasi. 100.000 tahun kemudian, 4 orang ini telah mencapai posisi penguasa alam. Bahkan status dan kekuatannya sendiri jauh lebih kuat daripada penguasa alam biasa. Namun meskipun keempat orang ini memiliki persahabatan yang mendalam dengan Sun, namun sekarang mereka dikirim oleh Zhou untuk memburu Sun. Faktanya, ada banyak orang kuat di sekitar Zhou yang bisa digunakan. Beberapa prajurit mungkin tidak lebih lemah dari keempat orang ini. Namun Zhou mengirim keempat orang ini untuk memburu Sun untuk menunjukkan bahwa orang-orang terdekat telah memilih untuk mengkhianatinya, dan ini adalah maksud tersirat dari niat membunuh Zhou. Mendengar perubahan mendadak dalam suara Sun, Loseng mengendalikan cakram reinkarnasi dan bergerak maju dengan cepat. Dia berbalik dan menatap Sun dengan tatapan kosong, tapi dia tidak tahu bagaimana menghibur Sun. War! Pada saat ini terjadi getaran hebat lainnya. Salah satu prajurit dari klan Joye berpakaian putih sedang memegang tombak berwarna hijau muda. Ketika tombak itu ditusukkan, hampir membalikkan seluruh cakram reinkarnasi. Tembakan ini sangat kuat. Mata Loseng terfokus, dan dia terus mengendalikan pola dewa, dan akhirnya menstabilkan cakram reinkarnasi. Saat ini Sun berkata, "Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepada mereka." Hati Loseng terdiam, dan dia mengaktifkan pola dewa, dan kemudian suara Sun melayang keluar dari cakram reinkarnasi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.